Hai para sahabat saya dimanapun berada, bersama saya Alex Chandra Malau, tentunya masih di channel Alex Malau. Ya, kali ini saya akan memberikan komentar dan pesan kepada 3 kelompok masyarakat yang kemarin sudah ikut menyerukan aksi demonstrasi untuk penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu rekan-rekan saya buruh se-Indonesia dimanapun berada dan dimanapun Anda bekerja. Kemudian adik-adik saya, para pelajar dan mahasiswa yang kemarin sudah ikut turun ke jalan dan menyerukan aksi untuk penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian para rekan-rekan organisasi yang turun ke jalan menyerukan aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, video ini saya buat hanya untuk yang memakai akal dan logika, bagaimana kita bisa bersikap dan membaca dan memahami satu kebijakan. Jika Anda tidak bisa berterima, silakan skip, jangan tonton video ini sampai habis. Nah, bagi yang setuju, bagi rekan-rekan yang mampu memakai akal dan logika, silakan dengarkan video ini. Ini adalah pesan dari seorang buruh, dari seorang ex-mahasiswa dan juga seorang pelajar. Ya, tentunya sebelum saya sampaikan pesan saya, silahkan dukung channel saya dengan cara subscribe, ya, subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih buat supportnya. Seperti saya katakan tadi, saya akan menyampaikan pesan pada 3 kelompok masyarakat. Yang pertama, para rekan-rekan saya buruh seluruh Indonesia. Saya juga sama seperti Anda. Saya juga seorang buruh, saya juga seorang pekerja. Saya bekerja sejak tahun 2004 hingga sekarang dan belum mampu menciptakan lapangan kerja. Ya, dimana saya melihat para rekan-rekan buruh yang turun ke jalan adalah orang-orang yang tidak memegang press release atau undang-undang, kemudian yang hanya dalam sekejap dikumpulkan oleh orang-orang tertentu untuk turun ke jalan. Yang mau saya tanyakan adalah, apakah para rekan-rekan buruh yang turun ke jalan sudah memegang dan memahami isi Undang-Undang Cipta Kerja yang Anda tolak, yang Anda demo? Ya, itu pertanyaan saya. Saya sebagai seorang buruh merasa bahwa tindakan-tindakan untuk penolakan tersebut adalah sama dengan melawan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja di Indonesia ini, melawan para investor untuk tidak berinvestasi di Indonesia, melawan pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam perizinan kepada para investor untuk mendirikan perusahaan yang nantinya akan diisi oleh para calon-calon pekerja. Ya, kita tidak tahu, mungkin kita saat ini bekerja dan lapangan kerja masih tersedia untuk kita. Namun ketahuilah para rekan-rekan buruh sekalian, ada saat ini 1,76 juta orang pengangguran di luar sana yang belum mendapatkan pekerjaan seperti kita. Kita bersyukur. Ya, seperti saya sendiri. Pada saat saya melamar, alangkah saya senang dipanggil, diinterview, kemudian psikotes dan nego untuk pekerjaan. Pada saat itu saya tidak memikirkan tentang bagaimana upah, bagaimana cuti, bagaimana masa depan setelah bergabung dengan perusahaan tersebut. Yang jelasnya saya melihat pekerjaan saya itu masih dibayar sesuai dengan tenaga saya, masih mengikuti peraturan pemerintah dengan membayar gaji UMK atau UMP.
Kalau di luar itu mungkin perlu dipertanyakan apakah buruh itu dipekerjakan tidak mengikuti aturan pemerintah yang sebelum Cipta Kerja ini dibuat. Nah, kemudian sebagai seorang buruh, saya juga tidak pernah memikirkan bagaimana tentang hak-hak saya, di mana cuti, di mana pesangon setelah keluar. Saya tidak pernah pikirkan itu. Ya, karena saya masuk bekerja itu langsung ada namanya jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan. Nah, setelah saya keluar bisa juga diklaim. Dan saat ini saya terdaftar masih di BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian memberikan pekerjaan yang terbaik agar perusahaan menilai bahwa saya mampu mengikuti pekerjaan ini dan melakukannya dengan baik. Ya. Ada kemarin waktu sebelum aksi damai atau aksi penolakan undang-undang ini mengajak saya untuk turun ke jalan. Ya. Ada 4 orang teman saya dan saya langsung mencari ya ke Google bagaimana undang-undang itu bisa ditolak, dan saya membaca sekilas ada sebanyak 905 halaman itu masih RUU-nya. Dan saya juga cari referensi lain karena saya selalu berpikiran positif. Bagaimana energi positif saya itu mampu membuat saya menjadi termotivasi. Nah, sehingga saya dengan tegas menolak ajakan orang yang mengajak saya untuk turun ke jalan. Ya, itulah pesan saya untuk para buruh. Kiranya kita berpikir dan berakal sebelum bertindak, karena menurut saya undang-undang Cipta Kerja ini untuk mempermudah perizinan, untuk mempermudah para investor untuk membuka perusahaan di dalam negeri. Dan kemudian kita harus memikirkan masa depan anak cucu kita, masa depan bangsa dan negara ini. Apakah semuanya harus kita tolak tanpa kita pahami apa yang kita tuntut? Ya. Kemudian untuk para adik-adikku, pelajar dan mahasiswa dimanapun berada, saya mau bertanya, apakah kalian ikut turun ke jalan itu sudah memegang press release apa yang kalian tuntut? Apakah kalian sudah berdiskusi sesama pelajar atau mahasiswa apa yang akan kalian sampaikan, apa yang akan kalian tuntut? Ya. Sebagai mahasiswa saya pikir harus berpikir cerdas dan menggunakan akal pikiran juga. Bagaimana nanti kepokalan Anda itu akan direkam oleh para senior-senior Anda yang sudah bekerja, atau rekan-rekan Anda yang tidak ikut-ikutan, barangkali mereka akan bekerja dengan baik. Dan biasanya orang yang pokal-pokal di dalam orasi itu adalah orang-orang yang dipertimbangkan untuk tidak diterima di perusahaan. Takutnya gini, kalau mereka bekerja, diketahui sejak mahasiswa mereka sudah sangat vokal menyampaikan penolakan-penolakan, dan apabila ada kebijakan nanti di satu perusahaan mereka bekerja, akan ada penolakan-penolakan juga, ya, akan sangat cepat berbicara dan lambat untuk bertindak, sehingga hasilnya tidak maksimal dalam pekerjaannya. Nah, kalau memang Anda orang tidak tertarik dengan pekerjaan setelah Anda menamatkan pendidikan atau perguruan tinggi, mungkin Anda sudah pasti jadi pengusaha, sudah pasti jadi seorang aktivis, sah-sah saja. Namun ketahuilah, orang yang Anda ajak itu belum tentu sehebat Anda bisa mendirikan perusahaan, bisa menjadi aktivis yang sukses.
ujung-ujungnya mereka juga akan terjun ke dunia pekerjaan, yaitu mencari pekerjaan di sana kemari, ya, mencari lowongan pekerjaan, meminta ke rekan-rekan atau para senior atau rekan-rekannya yang sudah bekerja duluan, ya kan? Ini akan menjadi pertimbangan juga. Pernah menyampaikan penolakan pada saat ada undang-undang cipta kerja untuk mempermudah para investor membuka lapangan kerja, membuka perusahaan, mempermudah izin-izin di Indonesia ini. Pernah dia terlibat dalam penolakan, ya. Jadi saya sampaikan, ini saya buka dari data pencarian. Saat ini tahun 2020, ya, ada sebanyak 1,76 juta orang pengangguran, ya. Kemudian yang sudah menjadi TKI di luar yang 1,76 juta orang tersebut ada sebanyak 276 orang. 276.553 orang yang sudah menjadi TKI, dan mereka bekerja di berbagai negara. Kemudian TKA, data yang saya dapatkan dari pencarian, ada sekitar 98.902 orang. Nah, ada juga yang menuntut agar TKA dipulangkan ke negaranya. Bagaimana kalau TKI dipulangkan ke Indonesia? Ya. Jadi perbandingannya 276.553 dibanding 98.902 orang. Nah, di mana kecerdasan kita, di mana usaha kita untuk membantu negara, mempermudah lowongan kerja, untuk mempermudah para investor mengurus izin-izin mendirikan perusahaan? Apakah jadi mahasiswa sudah pasti mendapatkan pekerjaan? Apakah para pelajar setelah tamat sudah pasti mendapatkan pekerjaan? Sementara dunia lapangan kerja semakin sempit. Apakah semuanya ini sudah pasti menjadi TKI? Nah, kita harus memikirkan bagaimana bangsa dan negara ini ke depannya. Bagaimana para pengangguran bisa teratasi. Untuk itulah pemerintah membuat kebijakan melalui para anggota DPR RI menciptakan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kita harus berpikir positif dan mendukung setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kita harus memahami sebelum bertindak dan berpikir panjang sebelum melakukan penolakan-penolakan. Ya. Saya yakin para mahasiswa dan pelajar ini adalah orang-orang yang cerdas, namun tidak memikirkan setelah mereka melakukan aksi itu akan direkam oleh orang lain, akan dilihat oleh orang lain. Apakah satu kebanggaan bagi klien setelah menolak akan otomatis dipanggil oleh perusahaan, ini vokal, ini bagus, ini tidak? Tidak juga. Di dalam pekerjaan tidak ada yang dituntut orang yang vokal, tidak ada yang dituntut di dalam pekerjaan itu bekerja dengan penolakan, ya kan? Kecuali Anda menjadi seorang ahli hukum, bisa jadi Anda harus vokal. Tapi yang Anda calon masuki ini adalah yang saya sampaikan untuk para buruh, ya, para calon pekerja seperti saya, ya, yang siap memakan gaji, yang siap dituntut target dan pekerjaan yang sangat bagus. Ya, di luar itu mungkin silakan Anda berpikir dan bertindak sendiri. Nah,
Itu pesan buat adik-adik saya para mahasiswa yang cerdas-cerdas. Pikirkan bangsa dan negara ini ke depannya. Pikirkan bagaimana Anda setelah tamat, apakah langsung bekerja? Rekan-rekan Anda yang tidak ikut-ikutan demo, apakah langsung bekerja? Lihat angka pengangguran semakin meningkat. Apakah Anda bisa menciptakan lapangan kerja untuk menampung semuanya ini? Apakah kepokalan Anda akan menjadi satu prestasi untuk masuk ke perusahaan? Tidak. Kepokalan Anda itu akan direkam bahwa Anda tidak layak untuk menduduki satu jabatan apapun di dalam perusahaan. Anda layaknya menjadi aktivis atau ahli hukum yang hanya bekerja dengan kepokalan. Ya, berarti video ini bukan untuk orang seperti Anda yang pokal-pokal. Video ini hanya untuk yang mau bekerja di perusahaan suatu saat nanti, yang mau memikirkan negara dan bangsa ini ke depannya, bagaimana cara mengatasi pengangguran dan mempermudah perizinan. Nah, itu pesan saya untuk para adik-adik. Yang terakhir, untuk para rekan-rekan saya organisasi turut mendukung untuk penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin upaya Anda telah berhasil mengumpulkan massa dan turun ke jalan serta melakukan demonstrasi dan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kerja keras Anda membuahkan hasil, di mana ada banyak pengikut, ada banyak buruh, ada banyak pelajar dan mahasiswa yang turun ke jalan. Mungkin Anda sebagai aktivis atau Anda sebagai pengurus organisasi memahami dan telah membaca apa undang-undang tersebut. Namun saya yakin yang Anda ajak itu belum tentu paham betul, belum tentu memikirkan bagaimana mereka setelah aksi ini, apakah mereka tetap dipekerjakan atau para mahasiswa akan menjadi semakin baik, cepat bekerja. Ya ujung-ujungnya mahasiswa itu bekerja dan bekerja. Kalau memang ada aktivis, menjadi aktivis silahkan. Tapi ini saya tunjukkan kepada para adik-adik, para mahasiswa yang suatu saat nanti setelah tamat pasti bekerja. Itu. Jadi alangkah baiknya para organisasi dan aktivis yang menyerukan penolakan ini, biarlah Anda berpendapat dan memberikan gagasan kepada pemerintah lewat kepokalan Anda, bisa mengajukan banding atau menguji undang-undang ini melalui jalur hukum, misalnya Mahkamah Konstitusi. Pemerintah sudah mempunyai institusi untuk menguji undang-undang tersebut. Nah, itu masukan dari saya. Sekali lagi, apabila Anda mendukung channel saya, silahkan subscribe dan silahkan share sebanyak-banyaknya. Saya menerima komentar dan masukan dari para rekan-rekan sesama saya buruh di seluruh Indonesia, dari para adik-adik saya pelajar, mahasiswa yang cerdas-cerdas, ya, dan juga para pengurus organisasi serta aktivis yang turun ke jalan. Silakan, saya siap menerima komentar dan masukan dari Anda semua. Terima kasih. Ini informasi dari saya. Saya Alek Malau.